Sebelum kita mencintai keluar, kata Osho, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ini dasarnya sudah. Tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita belum mencintai diri kita. Kata Osho, jika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, dia juga tidak bisa mencintai orang lain. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi ya. Wis apapun yang terjadi kita tetap ngaji, nambah wawasan, nambah ilmu. Entah nanti paham atau tidak, nyampe atau tidak. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak. Materi malam hari ini ya monggo teman-teman filter sendiri, seleksi sendiri. Jadi bulan ini kita membahas tema cinta. Semoga tidak dianggap lebay ya. Malam hari ini kita temui beliau. Ini orang unik, kontroversial. Saya tidak tahu nanti teman-teman setuju atau tidak dengan gagasan-gagasan beliau. Kalau tentang cinta mungkin banyak setujunya, tapi beliau punya gagasan-gagasan lain yang mungkin tidak cocok dengan teman-teman. Tapi ya marilah kita jelajahi dulu, urusan setuju tidak setuju nanti. Beliau ini filosof mistikus asal dari India. Osho nama panggilan beliau. Baik, bismillah ya, kita mulai biar karena materinya agak panjang. Nah, ini teorinya. Menurut Osho, cinta itu ada 3 dimensinya. Kalau teman-teman sedang hidup dalam cinta, coba perhatikan ada di level cinta yang mana yang sedang teman-teman rasakan sekarang. Ada dimensi kebinatangan, ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi ketuhanan. Tema kita cinta spiritual itu yang tema dimensi ketuhanan. Dimensi kebinatangan itu berkaitan dengan kebutuhan biologis, tarikan-tarikan hasrat nafsu. Kata Osho, normal kita punya itu, punya nafsu, punya keinginan. Tapi jangan berhenti di dimensi kebinatangan ini. Kenapa berhenti di dimensi kebinatangan? Jatuhnya kita hanya ingin enak saja. Kita hanya ingin nyaman saja. Kita jadikan yang kita cintai sebagai alat kita untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Cinta yang berhenti di dimensi kebinatangan jatuhnya eksploitatif. Jadi jatuhnya memperbudak.
kata Osho, posesif. Kamu hanya milikku, tugasmu menggembirakanku, memenuhi keinginanku. Pokoknya segala kepentinganku harus terpenuhi dengan kehadiranmu. Nah, ini level kebinatangan. Yang kedua, level kemanusiaan. Kalau ini yang kita rasakan selama ini. Kalau yang pertama tadi kebutuhan biologis, kalau ini kebutuhan psikologis. Kita sama-sama saling butuh, kita sama-sama ingin menggembirakan, saling menguntungkan, membebaskan, tidak posesif. Nah, ini dimensi kemanusiaan. Cinta yang saling berbagi, saling setara. Ini dimensi kemanusiaan. Nah, jadi semacam kebalikannya yang biologis. Kalau ini saling membebaskan, engkau jadi dirimu, aku jadi diriku, dan kita saling mendukung dalam kebersamaan kita. Oke, terus ya. Yang ketiga, dimensi ketuhanan. Kalau di dimensi ketuhanan ini sifatnya eksistensial. Tidak lagi melihat aku berhubungan dengan siapa. Siapa yang aku cintai dan siapa yang tidak aku cintai. Dalam dimensi ketuhanan itu, aku sudah berubah jadi cinta itu sendiri. Pribadiku sudah jadi pribadi seorang yang pecinta. Kalau di nomor 1, nomor 2 cinta itu jenisnya masih hubungan. Tapi di nomor 3 tidak. Jadi fokus yang nomor 3 itu bagaimana membentuk diri kita jadi pribadi penuh cinta. Terhadap apapun, sikap kita, perilaku kita itu perilaku mencintai. Ini cinta di dimensi ketuhanan. Kita menjelma jadi seorang pecinta. Orang yang menjelma jadi seorang pecinta itu ketemu apapun, mode dan modusnya adalah modus mencintai. Modus mencintai itu ya modus ingin memberikan yang terbaik pada siapapun yang ada di hadapanku, di posisi apapun, di peran apapun. Ini cinta level ketuhanan. Diri kita sudah berubah jadi cinta itu sendiri. Makanya kata Osho, kalau masih jenisnya hubungan, yang masih milih-milih aku mencintaimu dan aku tidak mencintai dia, ini masih belum di level ketuhanan. Kalau sudah level ketuhanan itu siapapun kita cintai. Sama seperti Allah itu kan siapapun hambanya. Ada yang mukmin, ada yang kafir, semuanya dicintai. Semuanya ditunggu untuk kembali. Jadi ini jenis dimensi cinta yang ketiga. Loh Pak, kalau begitu yang di nomor 3 ini nanti jadinya tidak fokus pada kekasihnya, tidak fokus pada, enggak, ya kekasihnya ya tetap, tapi itu kan salah satu saja. Kalau di yang nomor 2 sama nomor 1 itu kan kamu aku cintai, dan yang ini tidak aku cintai, yang itu tidak aku cintai, yang sana malah aku benci, kan begitu. Tapi begitu pribadimu menjelma seorang pecinta, semuanya aku cintai. Ya tentu saja dengan cara mencintai sesuai syarat dan ketentuannya, sesuai ruang dan waktunya, tidak sama. Oh, karena kamu adikku, caraku mencintai begini. Karena kamu temanku, caraku mencintai begini. Karena kamu tetangga, caraku mencintai begini. Tapi pada semuanya yang aku berikan hanya cinta. Kenapa begitu? Karena karakterku, pribadiku sekarang berubah
menjadi karakter seorang pecinta. Beda dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 saya masih hubungan, aku mencintaimu, aku mencintai dia. Kalau sama dia netral saja, kamu sama yang itu malah saya benci. Ini masih variatif, karakterku masih belum terbentuk jadi seorang pecinta. Apalagi yang nomor 1. Yang nomor 1 itu kata Osho malah belum ada cintanya. Yang ada hanya ego yang ingin dipuaskan, yang jatuhnya kemudian manipulatif, posesif, eksploitatif. Cinta rasanya kayak jadi penjara buat kita. Punya pasangan tambah gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Gini gak boleh, gitu gak boleh, kan itu. Karena pasanganmu menuntut dipuaskan terus, kamu juga menuntut dia untuk dia memuaskanmu. Akhirnya saling memenjara, tidak saling membebaskan. Nah, itu yang dikritik oleh Osho. Baik, jadi ini 3 dimensi cinta. Lanjutnya. Terus nanti dari banyak konsep-konsepnya Osho bisa kita rinci. Dalam cinta itu ada 3 jenis hubungan. Yang paling berat yang pertama ini, codependent. Nanti ada independent, dan yang ideal yang ketiga namanya interdependent. Codependent itu orang yang kalau mencintai tidak mandiri. Dia tergantung, melekat pada yang dicintainya. Jadi Osho mengkritik orang yang kalau mencintai melenyapkan dirinya, melenyapkan individualitasnya demi yang dicintai, kehilangan kepribadiannya. Dia mengorbankan dirinya dengan cara ingin membahagiakan yang dia cintai. Ini namanya relasi yang codependent. Ini negatif. Kata Osho, orang yang kalau mencintainya seperti ini, ya cinta itu akan jadi beban dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa tumbuh, dia bisa kehilangan dirinya. Seperti saya bilang tadi, ini cinta yang jadi penjara. Kita didominasi di situ, kita di penjara, tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Ini namanya relasi codependent. Biasanya coraknya sangat posesif. Kita rasanya dikejar-kejar tiap hari untuk membahagiakan yang kita cintai, sampai kehilangan diri kita sendiri. Jadi nanti pasangan kita bilang, aku suka loh kalau kamu pakai baju warna merah. Kamu terus, wah, cepet-cepet ke mall nyari baju warna merah. Aku seneng loh kalau kamu pakai apa gitu. Wah, kamu cepet-cepet gitu. Pokoknya tiap hari kamu dikejar-kejar pikiranmu tentang bagaimana memuaskan yang kamu cintai, sampai lupa dengan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah mikir loh, menurutku kalau aku sendiri nyaman tidak sih pakai baju warna merah itu? Aku sendiri merasa serek enggak sih melakukan ini, melakukan itu? Nah, kita enggak mikir ke situ. Kan ada teori cinta yang lain yang bilang yo pecinta sejati itu yo melupakan dirinya. Tapi bagi Osho enggak begitu. Jadi justru cinta yang codependent ini cinta yang lemah, bukan cinta yang sejati. Cirinya apa kodependensi itu? Biasanya tidak tegas, lemah. Kalau ditanya apa-apa, kamu maunya apa? Ah, terserah kamu saja. Pingin apa? Terserah saja. Padahal ya, ini mau, ya ndak apa-apa, maulah. Itu mau, ya ndak apa-apa, mau. Itu kan. Pokoknya terserah lah, kamu pingin apa, aku ikut saja. Nah, ini justru menyusahkan semuanya. Jadi kamu ndak punya pendirian, kamu lemah. Kamu ndak jadi dirimu, padahal mungkin kamu ndak suka, kamu ndak senang. Kemudian biasanya terus komunikasinya tidak sehat.
satu arah. Jadi ada yang mendominasi dalam hubungan. Yang satu ingin menyenangkan yang lain saja. Kemudian ada yang diam-diam merasa berkorban. Aku sudah korban macam-macam loh untukmu. Apa yang sudah tidak kuberikan padamu? Aku sudah kehilangan waktu kuliah, teman-temanku lulus, aku belum demi dirimu. Aku sudah... Diam-diam kamu menghitung sendiri itu, bahwa kamu sudah banyak berkorban. Itu alamat kamu ada di jenis codependent. Diam-diam kamu menyalahkan yang kamu cintai. Kalau tidak ada kamu mungkin saya sudah lulus. Kalau tidak ada kamu mungkin aku asik sama teman-temanku nongkrong jalan-jalan. Yang ada kamu saja aku jadi malam mingguku tidak asik misalnya. Tapi kamu tidak berani ngomong. Kalau ketemu dia, gimana yang seneng? Seneng enak gitu. Diam-diam kamu tidak seneng sebenarnya. Itu namanya codependent. Jadi kebebasan mau kamu pasrahkan padanya untuk didominasi. Ini jenis pertama. Ada jenis kedua. Ini lumayan sih, tapi juga belum unggulan. Yaitu jenis hubungan independen. Jenis independen ini terlalu terpisah. Kalau tadi kan ada yang satu tergadai kebebasannya, kalau ini mandiri. Tapi karena terlalu mandiri justru keintimannya jadi berkurang. Kedekatannya jadi berkurang. Berdua tapi nafsi-nafsi. Nah, itu juga tidak enak. Namanya terlalu independen, terlalu mandiri. Nanti begitu makan di warung, tak bayar sendiri-sendiri ya, siap gitu. Itu independen namanya. Hitung-hitungan ya kan kita sendiri-sendiri memang, ya boleh. Nah, tidak apa-apa ya, masing-masing dengan versinya. Jadi mungkin diajak makan, kamu mau di mana? Saya mau di warung sana. Kalau kamu, saya yang sini saja. Ya sudah kamu ke sana, saya sini ya. Nah, itu independen namanya. Jadi masing-masing dengan keinginannya, kepribadiannya, individualitasnya sama sekali tidak mau diganggu. Aku yo aku, kamu yo kamu. Mari kita jalan sendiri-sendiri versi kita. Jadinya apa? Ndak harmonis. Mungkin juga ndak romantis. Jadi kalau diajak pakai baju yang coraknya mirip, ndak usah kayak anak yatim aja. Iya bener sih, tapi yo kan pasangan. Oke, ini jenis kedua, namanya independen. Ya bagus, lebih bagus daripada yang codependent, tapi harmoni dan kebersamaannya kurang. Egonya masih kuat, masing-masing biasanya mudah konflik. Seolah-olah bersama, tapi ya rasanya kok tidak saling peduli ya. Rasanya kok kurang perhatian ya. Kalau terlalu independen, terlalu nafsi-nafsi, aku ya aku, kamu ya kamu. Ya kebetulan saja kita seolah-olah seperti pasangan misalnya. Ini gaya independen. Coba kalian evaluasi lagi ya. Saya tidak tahu kalian punya hubungan dengan apa dan siapa. Itu kira-kira codependent apa independen? Yang diidealkan dalam banyak tulisan-tulisannya Osho, kalau bisa ya interdependent. Interdependent itu, interdependensi itu masing-masing masih punya ruang untuk pengembangan diri individualitasnya, tapi tetap menjaga komitmen dan keharmonisan bersama. Tidak ada yang berkorban, tidak ada yang mengorbankan diri, masing-masing saling mendukung pengembangan diri. Jadi dasarnya kepedulian dan penghormatan, respect dan care. Itu interdependent.
Aku ya aku, kamu ya kamu. Tapi kan kita ini punya keinginan bersama, punya cita-cita bersama, punya target bareng. Yuk saling bernegosiasi, saling membantu, saling menguatkan, saling berkomitmen. Oh, ini namanya interdependent. Cirinya apa interdependent itu? Tahu batasnya masing-masing. Itu ciri pertama sudah. Jadi, oh ya, yuk kita bersama sih, tapi aku tahu yang bagian itu privasimu, monggo kamu dengan privasimu. Sampai di titik ini saya tidak mau ikut campur, itu sudah pilihanmu. Nah, ini namanya tahu batasnya. Meskipun tetap peduli, kok tiba-tiba pilihannya ngaco, ya saya ingatkan. Kemudian komunikasinya aktif. Jadi komunikasinya sehat. Tidak saling cuek, tidak diam-diaman atau ngotot-ngototan ingin mendominasi. Saling menghormati, menerima tanggung jawab. Siaplah kalau memang ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Nah, itu namanya mau menerima tanggung jawab. Untuk pengembangan diri kita masing-masing, kalau aku bisa menyumbang apa, akan saya lakukan. Terus interdependent itu dasar dan cirinya lagi kepercayaan, saling percaya. Kalau curiga terus, itu biasanya masih independen. Masing-masing tidak mau dicurangi, khawatir dikalahkan, khawatir didominasi. Akhirnya saling tidak percaya. Mau sih saya serius-serius, tapi nanti kalau kita jadi, kalau tidak jadi gimana? Rugi saya. Terus jadinya ngambil jarak. Tidak ada saling percaya. Terus percaya diri. Mau apa-apa, oke. Keinginanku ya saya sampaikan apa adanya, itu percaya diri. Terbuka dan jujur. Kemudian saling memperhatikan kebutuhan. Tidak egois mikir keinginanku sendiri sih yo. Sambil, oh kalau dia gimana, kira-kira begini. Kalau mungkin dia tersinggung ya ndak usah. Oh dia ndak cocok yang gitu ya ndak usah. Itu namanya saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Itu yang disebut interdependent. Nah, jadi dari 3 ini ya silakan teman-teman mengevaluasi ya. Jenis hubungan dengan siapa saja, bisa saja dengan orang tua, bisa saja dengan saudara, dengan teman sekelas, dengan sahabat. Kalian itu codependent apa terlalu independent, apa sudah ideal di level interdependent. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita mencintai keluar, kata Osho, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ini dasarnya sudah. Tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita belum mencintai diri kita. Kata Osho, jika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, dia juga tidak bisa mencintai orang lain. Seorang pria yang mencintai dirinya sendiri mengambil langkah pertama menuju cinta sejati. Ibarat melempar kerikil ke dalam danau yang sunyi, riak melingkar pertama akan muncul di sekitar kerikil, sangat dekat dengan kerikil tersebut. Dan kemudian riak itu akan terus menyebar hingga mencapai pantai terjauh. Jika engkau menghentikan riak yang muncul di dekat kerikil, tidak akan ada riak lain sama sekali. Jadi kalau kita melemparkan batu ke sungai yang airnya tenang, itu kan nanti ada buletan gelombangnya. Yang paling awal paling dekat dengan batunya. Terus tambah luas sampai pinggir. Kalau buletan paling awal tidak mungkin ada buletan gelombang selanjutnya. Yang paling awal itu simbol dari cinta kita pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai yang lain?
Ada uraian selanjutnya. Kata Osho, pria yang mencintai dirinya sendiri akan menghormati dirinya sendiri. Dan orang yang mencintai dan menghormati dirinya sendiri akan menghormati orang lain. Karena dia tahu, sama seperti saya, orang lain juga demikian. Sama seperti saya menikmati cinta, hormat, martabat, begitu pula orang lain. Kalau saya menghargai diri saya tahu caranya menghargai orang lain. Kalau saya mencintai diri saya tahu caranya mencintai orang lain. Gitu loh. Oh, ternyata diperhatikan itu enak. Ya, saya tahu berarti untuk membahagiakan orang lain saya harus memperhatikannya. Jadi kalau kita peduli dengan diri kita akan tahu apa yang membuat kita bahagia, senang, nyaman, dan pada akhirnya kita bisa melakukannya untuk orang lain. Kalau kita jarang mandi misalnya, terus kita ternyata tidak mandi 3 hari tidak apa-apa kok Pak, buktinya saya masih senang-senang saja misalnya, ya kamu akan cenderung misalnya ngasih nasihat ke temanmu, sudahlah, ndak mandi, ndak apa-apa. Saya saja contohnya begini. Kamu contohnya dirimu. Jadi kalau kamu menghargai dirimu, kamu tahu caranya menghargai orang lain. Kalian misalnya yang terbiasa, apa wis kan ada, kalau ngomong kasar misalnya, lu ternyata ngomong kasar itu asik kok Pak. Akhirnya kan kamu juga kepada temanmu yang lain juga seneng ngomong kasar. Jadi ibaratnya seperti itu cinta diri itu. Kenapa sih Pak kok harus cinta diri kita dulu? Bukankah lebih enak mengutamakan yang lain dulu loh? Kalau kamu beres dirimu, kamu mencintai dirimu, berarti kamu mengelola dirimu ke tahap yang sangat ideal. Ada lebih banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk yang di luar dirimu. Kalau kamu tidak peduli dirimu kacau acak-acakan, apalagi sakit-sakitan, apalagi gimana kamu bisa mencintai yang di luar dirimu? Kamu sakit misalnya, batuk misalnya, kamu tidak peduli kesehatanmu. Akhirnya saya batuk tidak apa-apa, yang penting yang saya cintai bahagia. Gimana bisa bahagia tiap kali deket kamu batuk? Nanti dia ya malah nutup mulutnya. Aduh, kamu disuruh pulang, pulang aja. Tidak jadi mesra, malah penyakit. Ya kamu tidak mencintai dirimu. Ngomong juga begitu. Kalau kamu seneng ngomong kasar, ya mungkin tidak kerasan orang di sekelilingmu. Itulah dasarnya. Jadi sebelum kita mencintai yang di luar diri, ayo mencintai diri kita sendiri dulu. Ngopeni diri kita, itu amanat pertamanya di situ. Maka kata Osho itu yang paragraf ketiga itu menarik. Sokrates berkata, kenali dirimu. Buddha berkata, cintai dirimu. Kata Osho, Buddha jauh lebih benar. Kenapa? Karena jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan mengenal dirimu sendiri. Pengetahuan hanya akan muncul kemudian, cinta yang mempersiapkan landasannya. Kalau kita mencintai diri kita, maka kita akan bisa mengenali diri kita lebih dalam. Tidak bisa ujuk-ujuk mengenali. Cinta harus jadi landasannya. Maka ya Sokrates benar sih, tapi Buddha lebih benar, kata Osho. Karena mencintai diri akan jadi landasan kita memahami diri kita lebih tepat, lebih benar. Itulah mengapa dasarnya cinta itu self-love, cinta diri.